Lumen nomor 11664, tanggal 12 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku Mengutus Kamu. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 16. Yesus bersabda, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya demikian, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Saudara-saudara terkasih, ada dua kalimat perintah Yesus yang ditujukan kepada para murid-Nya, yaitu, "Aku mengutus kamu," dan "Pergilah." Kita pergi bukan karena kehendak kita sendiri, tetapi karena diutus Tuhan. Kita diutus bukan untuk berlibur ke sebuah tempat wisata atau bersantai-santai dari tugas sehari-hari. Sebaliknya, kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tentu saja kalimat ini hanyalah sebuah perlambang, bukan serigala sebagai sebuah binatang buas, tetapi kepada situasi yang membahayakan atau tidak menyenangkan. Para misionaris dari Eropa diutus mewartakan Injil kepada suku-suku bangsa di pedalaman benua Amerika yang tidak mereka kenal. Para biarawan-biarawati pada masa sekarang
ditugaskan ke pedalaman di tengah hutan untuk melayani masyarakat tradisional tanpa bantuan teknologi modern. Para dokter melayani masyarakat miskin di pelosok kampung-kampung. Namun diutus ke tengah-tengah serigala berarti diajak untuk berani melihat ke dalam hati kita sendiri yang terdalam, mengorek dosa-dosa, kejahatan, kelemahan, kemalasan kita sendiri. Melakukan hal ini lebih mengerikan daripada bertemu binatang buas atau penjahat kejam yang berani kita hadapi. Beranikah kita mengakui dosa dan kelemahan kita? Beranikah kita meninggalkan kejahatan atau kebohongan kita? Siapkah kita membangun hidup baru yang berdasar kepada kehendak Tuhan? Memulai hidup suci sungguh tidak mudah. Saudara-saudara terkasih, diutus ke tengah-tengah serigala tentu saja tidak mudah diterima. Berbagai bahaya, kesulitan, ketakutan sudah membayang di hadapan kita. Orang yang menurut kita hebat dalam berbagai hal pun juga gemetar untuk tugas yang tidak ringan ini. Pernyataan pertama adalah, "Aku tidak mampu," atau "Aku tidak pantas melakukan tugas itu." Pernyataan ini barangkali memang didasarkan atas ketidakmampuan, tetapi seringkali juga karena ketidakmauan kita menerima tugas itu. Yesus tentu saja tidak begitu saja mengutus kita. Tuhan pasti menyiapkan berbagai keperluan untuk tugas itu. Yang dimaksudkan bukanlah peralatan dan makanan, tetapi bantuan ketika menghadapi masalah-masalah sulit dan kita tidak mampu menyelesaikannya. Yesus bersabda, "Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan penugasan ini. Mari kita berangkat ke tengah-tengah serigala dengan penuh sukacita. Saudara-saudara terkasih, penugasan ke tengah-tengah serigala ini memang tidak mudah. Walaupun Yesus sudah berjanji akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Tetapi niat kita masih akan dihadang dengan sikap orang-orang. Sabda Yesus, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku." Setiap orang yang berangkat ke tempat tugas biasanya mengharapkan mendapatkan balas jasa yang besar. Namun Yesus tidak mengumbar janji seperti itu. Sebaliknya, Yesus sejak mengingatkan bahwa yang akan diterima adalah kebencian kepada kita. Jika demikian halnya, siapa yang tertarik melaksanakannya? Namun, bukankah sejarah gereja Katolik sepanjang 2000 tahun telah menuliskan para murid yang berangkat ke tengah-tengah serigala? Santo Stefanus menjadi yang pertama dari antara para murid yang memberikan nyawanya. Ribuan orang pergi menjadi misionari ke daerah yang jauh. Ribuan orang menjadi biarawan-biarawati. Mengapa masih banyak orang yang berbangga bisa pergi ke tengah-tengah serigala? Karena mereka memegang janji Yesus. Setiap orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
Sudah siapkah kita diutus ke tengah-tengah serigala? Sudah siapkah kita dibenci karena menjalankan tugas dari Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa lemah iman kami ketika melaksanakan perutusan dari Yesus sendiri untuk pergi ke tengah-tengah serigala. Kami khawatir akan kemampuan kami sendiri, padahal Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus dan menjanjikan keselamatan. Kuatkanlah iman untuk berangkat ke tempat Yesus mengutus dan memegang janji Tuhan Yesus sendiri kepada kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.